Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk ke bab nakiro dan ma'rifat. Babun nakiroti wal ma'rifati. Bab nakiro dan ma'rifat. Apa ma'rifat? Apa nakiro? Apa nakiro itu? Wa in turid ta'rifan lismin nakiro fahuwa alladhi yakbalu al-mu'athiro. وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة. Isim nakiro ada makrifat ada nakiro. Yang simpel itu nakiro. Kalau makrifat nanti itu banyak macamnya. Si makrifat itu nanti ada 6. Di isim makrifat itu ada 6. Sedangkan nakiro itu cuma 1. Isim nakiro apa? Isim nakiro isim yang bisa menerima al. Isim yang bisa menerima al bisa kemasukan al maka itu nakiro. Lafat yang bisa menerima al maka itu dikatakan dengan nakiro. Seperti halnya lafat seperti halnya rojulun. Yes. Seperti halnya lafat rojulun. Ini ada berapa orang yang masuk ya? Saya harap untuk aktif ya, karena ditanyakan. Rojulun, lafat rojulun ini kan bisa dikasih al. Lafat rojulun ini bisa dikasih al, maka menjadi ar-rojulu. Jadi lafat yang bisa menerima al itu namanya nakiro. Lafat rojulun itu bisa menerima al. Sehingga rojulun menjadi ar-rojulu. Ini namanya nakiro. Lafat yang bisa menerima al itu nakiro. Apapun lafadznya itu. Kalau huwa nggak bisa menerima al, berarti sudah makrifat. Seperti hanya lafat huwa. Huwa nggak bisa menerima al, tidak bisa dibaca al huwa. Berarti sudah makrifat. Seperti halnya zalika. Zalika nggak bisa menerima isi. Zalika tidak bisa menerima al. Misal alladzi tidak bisa menerima al karena memang ini sudah alladzi. Alladzi ini yang sudah seperti ini tulisannya. Ini tidak bisa diberi al lagi. Alladzi tidak bisa menerima al. Kalau masih menerima al nanti al di mana alladzi? Alladzi lah. Lafaz yang bisa menerima al maka itu namakan makirah adalah isim yang bisa menerima dengan al. Rojulun. Lafaz rojul itu bisa menerima al. Kitabun itu bisa menerima al. Kitabun itu bisa menerima al. Dan lafaz yang bisa menerima al ini dinamakan dengan nakirah. Kitabun itu bisa menjadi al-kitabu. Kitabun itu bisa menjadi al-kitabu. Kitabun menjadi al-kitab. Bisa menerima al. Nah, kalau bisa menerima al berarti itu adalah isim nakirah. Kalau bisa menerima al berarti adalah isim nakirah.
Nakiroh, apa bedanya rojulun dengan ar-rojulu? Itu beda. Kalau rojulun nakiroh, kalau ar-rojulu makrifat. Kemudian apa perbedaannya antara rojulun dengan ar-rojulu? Perbedaannya, kalau rojulun, karena ini nakiroh, maka ini bermakna umum. Ketika sudah menjadi ar-rojulu, ini bermakna marifat. Bermakna khusus. Artinya apa umum dengan khusus? Kalau rojulun umum. Artinya semisal ada banyak orang laki-laki bilang, ya rojul, ya rojulu, misal. Hei rojul, rojul tanpa ada al. Dalika rojulun. Tanpa menggunakan al, maka laki-laki rojul yang, maka itu rojul secara umum. Itu laki-laki itu, tapi tidak menggunakan al, laki-laki itu, itunya tetap umum. Masih belum ketemu yang mana itu. Tapi ketika ar-rojulu, maka itu sudah diketahui laki-laki yang mana. Ketika sudah ar-rojulu, sudah ada laki-laki yang ditunjuk. Sudah ada laki-laki yang ditunjuk. Artinya, kalau rojulun ini gak ketemu laki-laki yang mana, tapi kalau ar-rojulu, meskipun laki-laki ini sudah ketemu. Yang dikehendaki, rojul yang mana sudah diketemu. Itu bedanya antara isim nakirah dengan isim ma'rifat. Jadi kalau nakirah nanti umum, kalau ma'rifat itu adalah khusus. Rojul kalau ini yang makrifat, kemudian yang nakiro ini gak ketemu rojul yang mana. Tapi ketika yang makrifat ini sudah diketahui rojul yang di sini, ini sudah ketemu rojul yang mana yang dimaksud. Gitu. Baik. Ini berkaitan dengan inilah apa namanya tentang makrifat nakiro. Setelah ini sudah membahas tentang pembahasan makrifat semua ke bawah. Slide semuanya ke bawah. Ini sudah berbicara tentang isim ma'rifat. Kita berbicara tentang isim ma'rifat. Ini sudah direkam tadi. Oke. Sebelum saya lanjut kepada isim ma'rifat, untuk membahas satu persatu apa saja isim ma'rifat, ini sudah bisa dipaham tentang nakiro. Insya Allah Ustaz. Sudah ya? Oke. Kita lanjut langsung kepada selanjutnya, nazam selanjutnya. Wa wairuhu ma'arifun wa tusaru fi sittatin. Jadi ada 6 nanti. Fi sittatin fal awwalus mun mudmaru yukna bihi an zahirin fayantami lil waibi wal huduri wat takallumi wa qasamuhu saniyan limuttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Nazam ini menjelaskan tentang isim dhamir. Isim makrifat ada 6 apa saja? Nanti yang akan kita bahas, nanti kita bahas satu persatu ini. Apa saja isim ma'rifat? Apa saja isim ma'rifat? Yang pertama adalah isim dhamir. Pertama adalah isim dhamir. Yang kedua adalah isim alam. Ini ada satu yang tidak tertulis, yaitu isim isyarah. Ada isim dhamir, ada isim alam, satu isim dhamir, dua isim alam, tiga isim isyarah, empat isim mausul, kemudian lima isim yang kemasukan al, keenam isim yang dimudhafkan pada salah satu yang lima. Ini yang akan kita bahas. Ada enam.
Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi kalau nakiro hanya isim yang bisa menerima al, tapi kalau makrifat nanti ada 6 macam. Isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang kemasukan al, isim yang dimutafkan pada salah satu yang 5. Nah, sekarang kita mulai dari isim dhamir. Karena nadhamnya ini sudah selesai dan kan isim dhamir sekarang. Sebelum ke isim dhamir, kita harus ketahui dulu keterangannya berkaitan dengan isim dhamir. Bahwasanya dhamir di sini jelas ya ada dua, ada dhamir yang mufasil, ada dhamir yang muttasil. Dhamir ini nanti terbagi menjadi dua, ada dhamir yang mufasil, ada dhamir yang muttasil. Sebelum ke ini, maka apa yang dikatakan dengan dhamir mufasil dengan dhamir muttasil? Oke. Dhamir muttasil, ini dari muttasil. Dhamir muttasil yaitu isim dhamir yang tidak bisa dijadikan permulaan dalam kurung mubtada. Muttasil itu tidak bisa dijadikan di permulaan atau mubtada dan tidak bisa jatuh setelah ilah. Dhamir muttasil tidak bisa dijadikan di awal pembahasan, menjadikan di awal di permulaan menjadi mubtada dan tidak bisa jatuh setelah ilah. Ini dhamir muttasil, ini definisinya. Contoh misal, akromuka. Ini kan dhamir muttasil. Akromuka, akroma yukrimu, ukrimuka, ukrimuka, ukrimuka. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil, ini dhamirnya mana? Ka ini. Ini kanya. Ini kan dhamir muttasilnya. Dhamirnya adalah ka, ukrimuka. Ini dhamirnya. Dhamir muttasil itu tidak boleh dijadikan di permulaan kalam menjadi mubtada dan tidak bisa jatuh setelah kata ilah. Contoh misal ukrimuka. Maka kaf di sini, ka di sini sebagai dhamir mutasilnya, karena memang tidak bisa dijadikan di permulaan, maka dalam contoh tersebut menurut wadoknya, menurut asal dari penetakan bahasa Arab, dalam aturan bahasa Arab, maka tidak bisa dijadikan di permulaan. Kemudian diucapkan ka ko imun, nggak bisa. Ka ini kan dhamir mutasil, ukrimuka. Ka imun, tidak bisa. Bisanya adalah anta qaimun. Tapi kalau qaimun tidak bisa karena ini dhamir mutasil. Dhamir mutasil tidak bisa dijadikan di permulaan untuk menjadi mubtada. Dhamir mutasil juga tidak bisa jatuh setelah kata ilah. Tidak bisa diletakkan setelah ilah. Contohnya, ma ak ma akramtu illaka. Ma ukrimtu illaka. Illaka tidak bisa. Dhamir mutasil tidak bisa. Ini salah ini. Ini contoh yang salah. Ini contoh yang tidak bisa. Ka qaimun ma akramtu illaka tidak bisa. Nah, kalau dhamir mufasil itu mana kebalikannya. Dhamir mufasil itu kebalikannya. Oh ini akromaka berarti ya, bukan akroma yukrima. Akroma yakromu. Akroma. Ah, saya lihat tadi. Ma akramtuka. Akramaka. Akramaka. Ini cara bacanya akramaka dengan akramtu. Akramtu illaka tidak bisa. Ma akramtu illaka tidak bisa. Sedangkan dhamir mufasil ini kebalikan. Dhamir yang bisa dijadikan di permulaan menjadi mubtada dan bisa jatuh setelah ilah. Jadi kebalikannya. Contoh yang berada di awal permulaan. Kok zaitun kok imun. Huwa
Qaimun. Huwa qaimun. Huwa qaimun. Ini contoh dan contoh. Contohnya ini lagi. Ini yang bisa ditarik jawab. Ini ditarik jawab. Maka boleh kan? Huwa qaimun. Kalau ka qaimun tidak boleh. La ilaha illa anta. Itu boleh. Kalau yang domir mufasil, domir mutasil tidak boleh. Ma aqramtu illaka tidak boleh. Yang boleh itu baru berada di awal ataupun setelah ilah itu yang mufasil. Yang boleh yang mufasil. Kalau yang mutasil itu tidak boleh. Nah, apa saja domir mutasil dengan mufasil ini? Ini adalah domir mutasil dengan dan mufasil. Jadi domir mufasil nanti ini mahal dari domir munfasil, i'rab atau mahalnya dari domir munfasil, ini ada mahalnya ini ada dua ya. Is, ada dua. Ada kalau yang munfasil mahal-mahalnya mahal rofa dengan mahal nasab. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antum, ana nahnu itu sampai belakang. Kemudian yang nasab, yang nasab itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha sampai terakhir. Jadi domir munfasil itu enggak ada mahal jer. Adanya dhamir munfasil itu mahal rofa dengan mahal nasab. Adanya mahal rofa dengan mahal nasab. Sedangkan dhamir muttasil, sedangkan dhamir muttasil itu mahalnya ada mahal rofa, nasab dan jer. Dhamir muttasil mahalnya mahal rofa. Dhamirnya yang ini nih loh. Yang apa namanya? Yang merah-merah ini. Ini yang merah-merah dhamirnya ini. Ini yang merah. Makanya rofa itu kalau dhamir muttasil itu ada rofa, nasab dan jer. Ini tasrifannya sudah nasoro 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 ini. Nasorohu baladahu baladahu ma baladahu ini semuanya. Kemudian keterangannya kalau huwa huma hum itu untuk apa ini di pinggir sudah ada. Di amsilatut tasrifiyah ini berada di apa namanya tasrifan lugawi. Jadi domir yang seperti ini di dalam amsilatut tasrifiyah di dalam amsilatut tasrifiyah itu berada di tasrifan al-lughawi. Kalau yang kemarin kita bahas tentang faidah-faidah itu namanya tasrif istilahi. Kalau yang di tasrif istilahi itu kan penasrifannya ke pinggir, menentukan sigat-sigatnya itu. Tapi kalau yang lugawi ini cara tasrifnya ke bawah. Ini adalah yang lugawi. Ada dhamir mufasil, dhamir muttasil. Kemudian untuk pengertiannya ini di bawah sudah ada keterangannya. Ini saya sudah kirim ke grup. Ini. Ini dulu sebelum kita praktek tentang tentang dhamir muttasil dengan mufasil. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saya sebutkan satu persatu untuk praktek saja. Ini yang merah-merah domirnya itu yang merah-merah ya. Gimana teman-teman?
Oke, gimana gimana? Sebelum saya praktek. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Iya, Kalau yang domir mutasil, yang jer itu kan baladuhu, baladuhuma, dan seterusnya. Itu tanda jernya itu apa, Ustaz? iya. Ini kok isi dekat ini sih. Ini kan baladuhu. Tanda jernya menggunakan apa? Ini tanda jernya menggunakan kasroh muqaddarah. Jadi mahalnya mahal jer. Makanya secara mahal. Mahalnya tetap mahal jer. Kok tidak dibaca baladihi? Karena hu ini adalah kalimat isim domir. Domir itu isim yang mabni. Hu ini bisa dibaca hi ketika dengan syarat sebelumnya didahului oleh harkat kasroh seperti hanya bihi atau didahului oleh ya mati seperti halnya alaihi baru dibaca kasroh. Kalau bala tidak didahului oleh ya kasroh atau tidak didahului oleh ya mati ataupun harkat kasroh, maka tetap baladuhu. Kalau baladuhu mah tetap akan baladuhu mah. Meskipun kemasukan ala tetap nanti alaihima dibaca kasrohnya bukan alaihuma alaihima, makanya mahalnya mahal jer, mahalnya mahal jer secara mahal mahal jer karena memang ini adalah isim domir isim yang mabni dalam tanda rofaknya itu jer tidak ada isim domir, kemudian yang kasroh tidak ada isim domir, yang ya tidak ada isim domir, kemudian yang fathah hanya ada satu itu isim munsharif. Maka ini i'rabnya jar secara mahal karena menjadi mudhaf ilaih. Maka karena menjadi mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih itu kan hukumnya pasti jar. Hukumnya pasti jar. Jadi balatuhu ini mahalnya mahal jar. Jar secara mahal. Masih bingung? Insya Allah dicerna dulu, Ustaz. Oke. Saya akan cari di sini. Berarti kalau tidak ada pertanyaan yang tadi berarti ini sudah menunjukkan paham semua ya. Itu menunjukkan sudah bisa dipaham. Coba kepada Uhti Silvi. Uhti Silvi ada? Ya Ustadz, Coba sekarang eh dari sini sampai di sini, dari sini sampai di sini, sebutkan isim domirnya mana. Saya baca dulu. Wa yustahabbu al-insatu wa huwa as-sukutu ma'al isgha'i fi waqtil khutbati. Wa yustasna min hadzal insati umurun madhkuratun fil mutawwalati minha indaru a'ma ay yaqa'a fi bi'rin wa man dabba ilaihi
aqrabun mathalan wa man dabba'a ilaihi aqrabun mathalan. Coba Ukhti Silvi, ini kira-kira mana isim domirnya? Yang wahwa domir munfasil Domir mahal rofa. munfasil, mahalnya mahal rofa. Mana lagi? Ilaihi domir mutasil mahal Ilaihi jer. domir muttasil, mahalnya mahal jar. Mana lagi? Kayaknya sudah. Minha. Minha. Minha mahal ini domir muttasil mahal mahal eh mahal mahal nasab. Domir mahalnya apa mahal. Ustadz? Ini domir apa? Domir muttasil kan? Saya bingung yang mahal nasab sama mahal jar itu apa bedanya ya Ustadz? Mahal nasab dengan mahal jar. Oke. Contoh misal ini gimana cara bacanya? Apa bacanya ini? Doro, Hu. doroba, Oh, dorobahu. dorobahu. Bala, baladuhu. Baladuhu, balad itu artinya apa? Negaranya. Negaranya. Doroba ini kalimat apa? Fi'il. Baladu kalimat apa? Isim. Lah, kalau apa namanya? Kalau domir mutasil mahal nasab itu pasti ganti dengan kalimat fi'il. Pasti ganti dengan kalimat fi'il. Kenapa kok dikatakan nasab? Doroba memukul siapa seseorang? Hu kepada dia. Kenapa? Karena ini posisinya menjadi maf'ul. Maf'ul itu wajib nasab. Doroba memukul hu kepadanya. Doroba memukul siapa seseorang hu kepada dia. Dorobahu. Kenapa kok hu dikategorikan sebagai mahal nasab? Karena hu ini adalah kedudukannya menjadi maf'ul. Maf'ul itu wajib nasab. Maf'ul itu wajib nasab. Baladuhu. Kalau gandeng dengan isim pasti mahal jer. Kalau gandeng dengan isim pasti mahal jer. Kok bisa? Karena ini menjadi mudhaf ilaih. Baladuhu menjadi mudhafnya. Mudhaf ilaih itu pasti dibaca jer. Pasti dibaca jer. Kalau semisal doroba, kalau hanya doroba saja, berarti doroba ini mahalnya, ini apa namanya domirnya mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Karena fa'ilnya berupa isim domir. Doroba fi'il itu pasti butuh fa'il. Lah, fa'ilnya di sini berupa isim domir. Makanya di sini fa'il itu wajib rofa. Makanya doroba itu domir mutasil mahalnya mahal rofa. Karena sesuai dengan posisinya, dengan kedudukannya. Doroba domir mutasil mahal rofa. Kenapa kok domir mutasil mahal rofa? Di sini, domirnya ada di sini. Huwa yang disimpan karena fa'ilnya itu berupa domir. Domir yang disimpan di sini. Kalau fa'ilnya berupa dohir, ya bukan isim domir berarti. Berarti isim dohir. Karena fa'il, karena domirnya itu, domir yang disimpan itu posisinya menjadi fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Kalau yang gandeng dengan fi'il seperti ini, ada yang gandeng dengan fi'il seperti ini, maka ini adalah domirnya munmahan nasab. Karena kenapa? Karena posisinya jadi maf'ul. Sedangkan yang jar
itu pasti gandeng dengan isim karena posisinya menjadi mudhof ilaih. Gimana? Baik Ustadz, syukron. Ustaz, Ya, Afwan, Ustaz. nah, Berarti bisa disimpulkan bahwasanya kalau yang nasab itu domir mutasil yang nasab berarti dia selalu digunakan dengan fiil. betul. Yang jar itu dengan isim. Oke, betul. Oh, ya paham Ustaz. Hmm. Oke. Tadi di sini yang disebutkan ada huwa, ada minha. Selain gandeng dengan isim, ya kalau seperti ini kan jelas jar. Karena kenapa? Karena kemasukan jar kan. Kan kalau yang mirip kan seperti ini. Tapi kalau memang sudah jelas kemasukan jar, kalau semua sudah jelas-jelas kemasukan huruf jar, ya maka jelas berarti mahalnya mahal jar karena sudah jelas kemasukan huruf jar. Ilaihi karena ilaihi huruf jar. Ini yang disebutkan tadi ada huwa, ada minha, ada ilaihi. Kira-kira yang lain, apakah masih ada yang belum disebutkan domir di sini? Hmm? Apakah masih ada yang belum disebutkan? Ayo melihat ketelitian, cek ketelitian untuk mana yang belum disebutkan ini domirnya di sini. Ayyaqa'a. Ini adalah domir mahrofa. Domirnya di sini mahrofa. Takdirnya apa? Huwa yang kembali kepada a'ma. Ini adalah domirnya domir mutasil. Ayyaqa'a di sini menyimpan domir mutasil. Mahalnya mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Karena posisinya jadi fa'il. Bisa dipaham? Kalau bingung bilang. Oke, coba lanjut kepada Ahi Lili, Ufti Lili. Hadir Ustaz. Sekarang ini ya. Hmm, sampai titik di sini. Saya baca dulu. Wa man dakhala al-masjida wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Wa ta'birul musannifi bidakhala yufhamu annal hadira la yunshi'u salata rak'ataini sawa'un shalla sunnatal jum'ati amla. Apakah ada isim dhamirnya? Kalau bilang ada, Ya. bilang. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Oh, Silakan. Mana saja Lili? sebentar Ustaz. Kalau dakhola itu apakah menyimpan huwa Ustaz? Dakhala jelas. Menyimpan. Huwa ya Ustaz.
Hmm. Wa man dakhala berarti di situ. Eh, nasab. Oh, Bukan. mahalnya mahal rofa. Oh iya, Rofa. Oke, mana lagi? Kemudian. Hmm. Sudah ya, Ustaz. Sudah nggak ada ya? Iya. Nggak ada sudah. Oke. Coba ahi sukron. Memang sudah nggak ada atau gimana ahi sukron? Ahi sukron gimana? Ini Ustaz yang ya ya apa ini? Wa Yakhtubu. imamun Yakhtubu yaktubu. ini ya. Domirnya Ya, berupa domir apa di sini? domir muttasil, Mahalnya mahal apa? mahal nasab, Mahalnya mahal rofa. mahal rafa ya. Mahalnya mahal rofa. Mana lagi? Yajlis, yajlisu, Ya jadi isu. Domirnya mau domir apa? domir huwa, mahalnya Domirnya, rafa, domirnya domir apa? Mutasil atau domir munfasil? mutasil, mutasil Ustaz, Mahalnya apa? mahal rafa, Mahal rofa. Mana lagi? Sholla lagi. Sholla domirnya domir apa? sholah itu domir, Domirnya domir apa ini sholla? Domirnya domir apa? dom, Iya, domirnya domir. domir Domir yang mufasil, mufasil ya. Domirnya adalah domir mufasil. Domir mufasil mahalnya mahal. Nah, muttasil mahalnya mahal. mahal rafa, Adalah mahalnya mahal rofa. Suma, kemudian mana lagi selain ini? fatu bar, fatu, Wa watu, ta'birul oh, musannif. Ini oh, nggak ada, bukan, nggak ada. bukan. Dahwala ini sudah ada di atas ya. Dahwala ini sudah ada di atas. Yubhamu anal hadira la yun shi'u. Ini Layun juga ada syi'u, domir di sini. iya, iya. Di sini ada domir. Domirnya apa? Domirnya mutasil, mahalnya Domirnya rofa, mutasil. Mahalnya mahal. rofa. Oke, sekarang kita lanjut kepada akhirido. Kemudian kita kepada akhirido. Eh, akhirido ada ya? Akhirido cek akhirido. Aman, akhirido gimana ada? Ada Ustaz. Oke. Sekarang nah, di sini. Saya coba dari sini sampai titik juga ya, sampai titik juga di sini sampai di sini. Wa faraiduha wa faraiduha wa faraiduha wa minhum man abbara biha bisyuruti salasatun ahaduha wa saniha khutbatani يقوم الخطيب فيهما ويجلس بينهما قال المتوالي بقدر الطمأنينة بين السجدتين. Saya ulang lagi. وفرائضها ومنهم من عبر عنها بالشروط ثلاثة أحدها وثانيها خطبتان يقوم أي الخاتب فيهما ويجلس بينهما قال المتوالي بقدر الطمأنينة بين السجدتين. Silakan akhir ridho tentukan mana mana isim domirnya, kemudian nanti domir muttasil apa mufasil sekaligus dengan mahalnya mahal apa rofa, nasab ataupun jar. Tafadhol.
Silakan akhiri itu. Wa yajlisu bukan Ustaz. Hmm? Wa yajlisu. Mana wajib? Ya. Dari atas. Jangan langsung dilengkap-lengkap. Sampai di sini kan? Coba dari sini dulu saya kasih tanda-tanda dari sini ada banyak. Di sini kan tadi sampai di sini. Ini sampai di sini barusan. Coba ini ya. Yang dari sini sampai di sini ada ndak? Bentar, bentar, bentar. Yang di sini sampai di sini ada ndak? Tidak ada Ustaz. Hah? Tidak ada kayaknya Ustaz. Nggak ada kayaknya. Yang lain silahkan. Ada apa ndak? Yang lain silahkan dijawab. Mana saja domirnya. Yang lain silahkan. Katanya Hirido ini nggak ada. Silahkan yang lain mungkin. Ada Ustadz yang Hah? di awal, yang di pertama Ustadz, wafaroda. Apa itu? Wafara iduha ya. Ya Ustadz, Wafara iduha berarti hanya itu domir mutasil apa mufasil? hanya domir mutasil Ustadz. Mahalnya mahal apa? Mahalnya mahal apa? Masuk Ustadz. Mahalnya ini mahal jer. Uzair ya. Karena wafara itu adalah kalimat isim. Mana lagi? Terus yang setelahnya Ustadz. Wa minhum. Ya Ustadz. Wa minhum mahalnya itu i'rabnya i'rab apa? Ayo itu mana? Domirnya domir apa? Domir mutasil. Domir mutasil mahalnya mahal apa? Mahal jer Ustadz. Mahal jer. Karena sudah kemasukan jelas kemasukan jer. Mana lagi? Abbara. Abbara ini domirnya mutasil mahalnya mahal rafa. Anha. Ini ada domir mutasil mahalnya mahal jer. Jadi banyak akhir itu. Ya, Ustaz. Makanya kan ketika saya ngasih apa namanya teori, makanya saya tanyakan dulu secara jelas yang dibingungkan kira-kira yang mana. Karena ketika di praktek pasti lebih bingung. Ketika di teori itu bingung, ketika di praktek pasti lebih bingung. Karena nanti ketemunya ketika paham apa enggak memang ketika kita praktek gitu. Coba Aldebaran, Aldebaran, Aldebaran ini. Dari Ya sini Ustadz. coba sampai di sini ya. Ini yang sudah saya baca ahaduhuma wasaniha khutbatani yaqumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Mana saja ini dhamirnya? Wasani ya Ustadz. Hmm? Wasaniha Ya Ustadz. dhamirnya dhamir apa? Langsung sebutkan wasaniha dhamir apa, mahalnya mahal apa? Domir mutasil Ustadz. Hmm? Mahalnya Mahal wasani. Mahal. Mahal mahalnya nasab mahal Ustadz. rofa, mahalnya mahal rofa. Eropa. Ahaduha ini dhamir mutasil mahalnya mahal rofa. Mana lagi? Ini Ustadz. Fihima Ustadz. Apa itu? Yang di bawah Ustadz. Ini gimana namanya? Ini fihima, ini fihima ya. Oh, fihima ya Ustadz. Fihima. Ini dominan mau, Mutasil. iya ini mutasil mahalnya mahal apa? Mahal jer Ustadz. Mahalnya mahal jar. Kemudian mana lagi? Wayajlisu. Wayajlisu dominan juga domir mutasil mahalnya mahal Mahal rofa Ustadz. mahal rofa. Bainahuma ini mahalnya mahal itu mutasil mahalnya mahal jar. Banyak jer. Ini mahalnya mahal jar. Kira-kira seperti itu. Antum nanti banyak lah untuk mempraktekkan cari yang mana domir-domir itu. Misal ini
Walafduhuma muta'ayyanun. Kalau walafduhuma ini huma domirnya domir apa? Mutasil. Mutasil mahalnya mahal apa? Mahal jar. Mahalnya jelas mahal jar karena kemasukan. Nah, karena ini lafduhuma adalah kalimat isim ya, kalimat isim. Hmm, ya seperti itu kira-kira. Ini wa yu'iduha in arada al-jam'a. Wa yu'iduha hanya ini kan jelas kalimat. Nah, ini adalah isim dhamir ya. Ini isim dhamir mahalnya mahal apa ini? Wa yu'iduha in arada al-jam'a. Mahal jar. Mahalnya mahal Mahal jar. mahal nasab karena wa yu'idu kalimat fi'il. Oh, Wa yu'idu kalimat fi'il ini. Wa yu'iduha ini jadi mahalnya mahal nasab karena wa yu'idu kalimat fi'il. Gitu. Apa yang membuat antum bingung untuk menentukan dhamir ini? Anu Ustaz, kayaknya kan di contohnya cuman fil fil madi kayaknya Ustaz. Nah, Jadinya ya, fi'il itu kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari kan gitu kan. begitu juga amarnya Ustaz. Ya, kalau memang ada nanti amarnya. Oh iya iya, iya. Paham, paham. Tapi apa contoh amar yang bergandengan dengan idribu? Iya, apa ya contohnya? Ya, yang penting fi'il sudah. Gitu. Nah, ya latihan sendiri lah nanti lah sambil ngaji, ngajar Quran ada lafaz domir sambil lalu ini domir apa ya? Ini domir mutasil, apa mufasil. Dicoba-coba kalau menemukan kebingungan nanti bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya. Itu dulu. Itu dulu ya. Bawa tak mari ngajar ngajar. Penuh di mana? Oke, itu dulu ya. Baik Ustaz. Baik, Mudah-mudahan Ustaz. manfaat barokah. Amin.